sejak 2010, BPIH ini biaya penyelenggaraan ibadah haji ini belum pernah naik. Jadi dari setoran awal 25 juta plus setoran lunas 10 juta. Jadi total 35 juta sejak tahun 2010. Hingga saat ini 2020 pun masih 35 juta totalnya. Jadi kalau kita hitung berdasarkan inflasi, kemudian apresiasi dolar dan sebagainya, memang sebenarnya pada waktu 2010 itu pun proporsinya tuh sekitar 85-15%. Jadi nilai manfaat itu hanya 15% mensubsidi dari 85% total yang sudah dibayarkan. Dengan asumsi yang tadi bicara masalah inflasi, apresiasi dolar dan sebagainya, sehingga waktu 2010 itu sekitar 35 juta memang yang harus biaya totalnya. Saat ini menjadi 98 juta. Itu kan dalam waktu 12 tahun suatu hal yang sangat normal sekali ya. Jadi artinya kalau tetap dibuat 35 juta atau misalnya secara persentase sekitar lebih dari 60% bahkan yang menjadi biaya manfaat, itu rasanya kita khawatir ke depannya akan ada calon jemaah haji yang dananya harusnya diinvestasikan untuk mendapatkan porsi haji di tahun-tahun ke depan akan digunakan oleh calon jemaah haji yang Baik. akan berangkat pada saat ini. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa 70-30 itu sebenarnya yang paling ideal. Karena dulunya 85-15 bahkan. Memang 2022 itu 60-40, di mana 60-nya adalah biaya manfaat. Makanya untuk supaya kita menjaga kesinambungan dari sustainabilitas dari keuangan haji ke depannya, makanya kenapa kemudian Menteri Agama menawarkan seperti apa yang disampaikan. Nanti Komisi Baik. 8 bersama Pak Marwan sebagai ketua panjanya yang akan meneliti lebih lanjut seperti apa dan apa yang akan menjadi putuskan ke depannya. Dan haji itu ada yang dilaksanakan oleh pihak Saudi, dahulu namanya muassasah. Itu layanan bagi jamaah di Armusna, Arafah, Musdalifah, di Mina. Semua kebutuhan jamaah itu dikerjakan oleh muassasah. Sekarang namanya syarikah, oleh perusahaan. Sekarang itu oleh pihak Saudi, biaya pelayanan di situ, di Arafah, di Musdalifah dan di Mina itu diturunkan 30% dari tahun lalu. Itu proporsinya sedikit. Sementara penerbangan, hotel, kemudian catering, makan, transportasi di Saudi, itu hal lain, itu tidak diurusi oleh pihak Saudi. Jadi karena itu sebetulnya tidak terlalu signifikan. Tapi saya setuju bahwa untuk membuat keputusan tentang item-item harga ini nanti Komisi 8 akan coba membahas lagi. Umpamanya penerbangan. Penerbangan bukan diatur oleh Saudi dengan perusahaan. Kemudian hotel bukan dengan pihak Saudi, dengan perusahaan-perusahaan di Saudi. Nanti kita coba Baik. melihat harga tiket yang akan diputuskan itu apa masih mungkin diturunkan. Kemudian hotel-hotel di Saudi masih mungkin diturunkan. Jadi berbagai hal nanti komponen yang akan kita coba turunkan supaya beban jamaah tidak terlalu berat.